Assalamualaikum Pak Jamil, lagi ngerjain apa ini? Kok sepertinya sibuk sekali? Waalaikumsalam Bu. Ini loh Bu, saya lagi persiapan membuat perangkat ajar untuk tahun ajaran baru nanti. Tapi saya bingung Bu. Bingung kenapa toh Pak Jamil? Begini Bu, anak-anak di kelas 10-2 itu loh, kok ketika di pembelajaran sejarah kemarin saya rasa kurang antusias ya Bu. Mereka cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari saya saja. Bahkan ada yang ngantuk dan tidur. Oh, Pak Jamil sudah pernah identifikasi karakteristik peserta didik di kelas 10-2 belum Pak? Identifikasi karakteristik peserta didik untuk apa ya Bu? Begini Pak Jamil, ketika Bapak mengetahui karakteristik dari peserta didik di kelas 10-2, itu akan mempermudah Pak Jamil untuk membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Bagaimana ya Bu cara untuk mengidentifikasinya? Jamil bisa melakukan tes diagnostik awal, baik yang kognitif maupun non-kognitif. Dengan tes diagnostik non-kognitif, nanti Bapak bisa mengetahui kondisi keluarga dari siswa, karakter, gaya belajarnya, ataupun yang lainnya. Sedangkan dengan tes diagnostik kognitif, nanti Bapak bisa mengetahui kemampuan secara kognitif dari anak-anak kita. Dengan begitu, nanti Bapak lebih gampang nih ketika menentukan metode maupun media pembelajaran yang akan Bapak pakai di kelas. Itu Bapak. Wah, terima kasih sekali Bu sudah membantu kegalauan saya. Ngomong-ngomong soal metode, saya lebih sering memakai metode ceramah Bu. Dan media yang saya gunakan hanya papan tulis. Hehehehe. Begini Pak, ada analogi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa sebagai guru kita itu harus menghamba kepada murid. Maksudnya bagaimana itu Bu? Maksud menghamba kepada murid yaitu kita harus berorientasi kepada peserta didik, melihat kebutuhan mereka, melayani sesuai yang mereka inginkan. Itu yang sekarang dinamakan merdeka belajar. Namun sebagai guru kita juga mempunyai itu Pak yang namanya kemerdekaan dalam mengajar. Maksudnya guru itu bebas menentukan tujuan pembelajaran, pendekatan apa yang digunakan, metode maupun media pembelajaran yang digunakan. Wah, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Saya juga pernah membaca sedikit tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid. Maksudnya bagaimana ya Bu? Kalau kodrat zaman maksudnya adalah dalam mendidik anak-anak kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada Bapak. Sedangkan kodrat alam maksudnya adalah dalam mendidik anak-anak kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Wah, benar sekali ya Bu. Anak-anak kita sekarang kan sejak lahir hidup dalam kecanggihan teknologi ya Bu. Ini berarti sebagai guru kita juga harus selalu upgrade dengan ilmu kita. Ya kan Bu? Betul sekali Bapak. Selain itu kita juga harus ingat ini semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.